Ya, selamat datang kembali di Yellow Business, masih bersama gue Bagir. Dan sekarang gue udah ada di salah satu spot yang sering dikunjungi sama anak muda Jakarta nih, ya kan? Gokil. Sebelum itu tapi kalau kalian mau lihat perkembangan kita, jangan lupa untuk subscribe channel kita. Karena subscribe itu apa, Dik? Subscribe itu gratis, Oh, cuy. itu gratis. Yoi. Ya, jadi sekarang gue udah ada sama salah satu senior SMA gue. Ini salah satu panutan juga nih. Anjir, Sebagai jadi senior ya kan? Senior panutan lah. Jadi gitulah. Ya kan? Ini gue sekarang udah ada di M Block Jakarta dan senior gue ini punya apa ya, bisa dibilangnya apa nih? Ya, gua Spot ya, salah satu tenant spot. lah, tenant. Tenant. Iya. Salah satu tenant di M Block. Jadi kalau kalian lagi ke M Block, bisa banget nih kalau mau foto-foto bisa banget ke tempatnya Dika. Iya. Tuh. Ada di namanya apa, Dik? Photomatics. Namanya Ya? Photomatics, dia ada di dalam Connectdown, toko Connectdown. Jadi, Dik. Ini gue boleh lah ngobrol-ngobrol aja santai ya, Dik ya? Sabi, santai aja ya. Ya kan? Ini sebelum masuk ke topik tentang bisnis lu nih, gue pengen penasaran gitu. Kayak lu orangnya Gimana? baik hati gitu sama junior-junior gitu. Tidak kagak lah, gue suka membantu Kenapa? aja sih. Suka membantu? Iya. Tapi kayak misalnya nih pas lu di Bude deh, pas gue liat lu lagi kayak nerangin kuliah kan ke anak SMA malah bukan maba jatuh ya. Iya kan, gue kenal gitu di Instagram kan, terus mereka nanya-nanya, terus ngajakin nongkrong ya gue selagi gue bisa membantu dan ada dalam kapasitas gue ya gue sikat. Lu suka ketemu orang baru berarti? Apa gitu? Suka. Nambah temen aja. Nah itu maksudnya, itu apa ya, kepribadian lu itu ngaruh ke cara ini loh, cara berbisnis lu ya? Ngaruh, itu penting banget sih menurut gue gitu, karena ya paling penting dalam bisnis tuh menurut gue link sih sebenarnya. Lu nggak perlu pinter, lu nggak perlu apa, yang penting koneksi lu aja sih banyak. Nah koneksi Jadi itu ya, sebenarnya bisa dicari. Bener. betul, bisa kemana aja sebenarnya, makanya ya lu selagi muda lah gas aja, kenalan Gas aja sama aja. siapa aja gitu loh. Iya. Nggak usah ngerasa nggak enak gitu. Nah masuk ke apa ya, ke perbisnisan Yoi. gitu ya, perbisnisan. Boleh. Boleh ceritain nggak nih lu ada apa aja nih? Buat yang belum tahu kan lu ada Oke. bisnis apa aja nih? Jadi kenalin lagi, nama gue Dika. Sekarang gue lagi ngerunning, ada dua sih sebenarnya. Satu namanya Post Startup, yang pertama itu udah dari tahun 2017 sudah ada. Dia itu photo box vendor gitu ke event-event, kawinan, birthday, sweet 17, corporate, government. Pokoknya semua kita hire event-event gitu. Dan satu lagi ada nih yang di M Block, namanya Photomatics Jakarta. Dia baru buka di bulan Februari. Terus baru satu juga di M Block, doain aja bisa terus berkembang dan jadi banyak-banyak Asik. di Indonesia. Pastilah, kan banyak yang promoin sekarang secara gratis sih. Baik gitu baik lah. platformnya. Yoi. Nah lu di Post Up berarti duluan Post Up ya? Betul, gue itu udah dari tahun 2017 pas gue lulus langsung buat. Nah, kenapa tuh lu buat Post Up? Karena apa tuh? Kan setahu gue nih lu SMA kan suka futsal gitu-gitu kan? Iya. Nggak ada hubungannya sama fotografi setahu gue. Jadi gini cuy, gue dulu tuh gue punya mantan kan. Gue sama mantan gue tuh sama-sama undangan. Undangan apa nih? Undangan nikah? Undangan kuliah lah. Oh, undangan kuliah. Orang-orang pinter lah ya. Iya, Orang-orang undangan. pinter. Undangan gue jalan mulu, duit gue habis. Duit Oh, gue gitu. habis, gue bingung. Gue jual sepatu awal-awal tuh jual. Habis gue jual barang gue lama-lama habis, tapi duit gue bener-bener habis juga karena pakai lagi gitu. Terus ada nih Iya, barang iya. terakhir gue adalah sebuah kamera. Barang terakhir gue adalah sebuah kamera, gue mau jual lagi, tapi gue mikir kalau gue jual lagi sama lagi kayak gini, kayak anjir Habis nanti aja habis ya? lagi. Iya, Makanya iya. gue memutar otak apa yang bisa dibuat, dan ya terjadilah itu sih sebenarnya. Jadi lu sama usahanya bareng sama mantan Awalnya lu dulu? awalnya begitu. Nah terus lu kayak awalnya emang suka foto? Apa Enggak, gimana? sebenarnya bukan suka foto sih, gue nyari duit sebenarnya. Nyari duit? Suka foto sih dibilang suka foto sih enggak, cuman yang namanya orang nyari duit, apapun yang bisa diduitin ya disikat gitu dulu. Jadi awal pertama lu berarti lu nggak, kalau sekarang kan kayak ya, Photomatics sudah ada mesinnya, berarti awal tuh murni kamera doang ya? Belum ada mesin foto ya? nggak sebagus ini sih, nggak secepat ini, nggak sebagus ini, nggak sebanyak ini juga. Ya pelan-pelan lah, dulu masih sederhana banget sih sebenarnya. Nah lo awal bisa kayak
mulai ada foto apa sih namanya? Foto mesin, foto booth ya gitu ya? Iya, gue belajar. Gue kan sering datang tuh dulu Sweet Seventeen temen gue lihat selalu ada ini ginian. Terus gue kepo iya, dong, iya. ini apa? Ada tuh di suatu event ulang tahun temen gue ke-18 di Mahakam kalau nggak salah. Nah, Gue ngeliat dia bikin, cuman katanya ini gue bikin sendiri gitu, ini gue bikin sendiri loh gitu. Terus gue tanya-tanya lah tuh orang, sampai sekarang gue masih temenan sama dia. foto booth ya? Iya, kok bisa? Iya, gue diajarin. Ya udah, gue nyoba-nyoba cari ilmu lah di website luar. Dan akhirnya kayak oke, bisa ternyata masih possible buat gue jalanin, dan gue liat marketnya tuh selalu ada. Ya udah, jadi gue sikat. Itu sih sebenarnya. Nah itu ternyata emang berhasil ya? Pada awalnya sebenarnya susah cuy. Gue ibaratnya perkembangan gue setahun pertama tuh nggak seberapa lah, kayak ya ibaratnya gue belum punya nama. Iya. Masih kayak gue yang harus nawarin ke orang-orang kayak pakai gue dong gitulah. Iya. Cuman ya alhamdulillah sampai sekarang masih ada sih, jadi ya jalan lah ibaratnya. Berarti awal teman-teman terdekat dulu, teman-teman Ya dekat dulu. awal-awal gitu, temen gue ada event, gue tawarin. Iya. Gue yang approach event, ngerti nggak? Iya. Gue approach mereka, lo ada event ya katanya, pakai ini Belum dong. dikenal gua siapa gini, lah. gini, ya begitu, iya namanya awal-awal kan. Nah terus kalau misalnya yang kayak lu udah bisa sampai ada yang pakai lu kayak salah selebgram gitu tuh, karena ini kan apa dapat dari orang dia tuh tahu dari orang-orang atau lu approach juga? Beda-beda sih. Kalau Beda. tujuan marketing ada yang gue approach, tapi kalau misalkan ya ada juga yang make buat event meet and greet-nya, dia yang ngontak gue, cuman minta diskon dan lain-lain, ya begitulah. Kayak Oh gitu. beda-beda, ada yang Oh, ada yang minta diskon juga ya? Gua ada yang pasti ada. Oh, pasti ada. Ada yang minta gratis, ada yang bayar separuh, ya beda-beda lah kalau artis tuh deal-nya. Ada yang gue bayar malah. Ya nggak, Oh, gue gitu? bayar kayak ada deh. Lu datang malah lu bayar gitu? Iya. Wah anjir enak gue enggak ya, kayak selebgram asik nih. Cuman mostly sih mereka sukanya nuker event sama Sama service jasa, gue, ya, iya, benar. gitu. Nah terus lu, yang tadi lu kalau tantangan lu itu kan tadi banyak ya? Apa aja kira-kira? Kalau tantangan Struggle di awal gitu. Ya awal-awal tuh gue tuh sebenarnya masih takut lah. Gue awal-awal tuh kayak gue belum ngerti apa-apa, gue belum ada ilmunya, belum punya link di siapa-siapa. Jadi kayak susah lah, itu struggle gue yang pertama. Terus yang kedua adalah sebenarnya apa ya? Ya udah lumayan banyak sih sebenarnya. Maksudnya vendor-vendor yang lebih duluan dari gue start. Jadi kayak ya tantangan tersendiri lah buat bisa ngambil market share ya mereka gitu sih. Nah terus lu bisa sampai ke Photomatix tuh kenapa? Nah, itu bisa gimana tuh? Jadi gue ceritanya? pertama gue kan mau start up nih dari tahun 2017. Photomatix tuh dari kapan sih? Baru tahun ini cuy. Baru tahun ini ya? Februari? Nah jadi gue awal-awal kan ini nih, awal gue ya udah mau start up. Gue jalan tuh 3 tahun sampai 2020. Nah di perjalanan gue itu banyak lah naik kayak oke, followers naik, jumlah mesin nambah dan lain-lain, udah nambah. Terus kayak gue bisa nih beli mesin lagi, cuman demand buat event gue belum cukup, kayak ibaratnya nggak efisien lah kalau gue punya 3 tapi demand gue masih namanya nggak 3 kali lipatnya atau gimana ya gitulah. Itu masuk ya, ilmu lu teknik industri lu masuk ya, ya memanfaatkan pokoknya, barang. Pokoknya pertambahannya nggak sebanding dengan pertambahan jumlah eventnya, jadi kayak gue mikir kemana lagi, ya udah jadi begitu sih. Jadi tuh prinsipnya gimana sih itu buat yang belum tahu ya, Photobox sama Photobooth tuh sama mesinnya? Sebenarnya sebenarnya sama aja sih, itu selalu mau nyebutnya apa, cuman kalau gue dibedain yang gue sama Photomatix, kalau Photomatix tuh permanen aja di sini, nggak pindah-pindah. Kalau itu kan gue event gitu sih. Nah terus nih corona gimana nih? Wah kalau yang ke event sih kena sih, kayak event post up lu betul, lebih post up. Karena gue biasanya bisa kayak 20 sampai 30 sebulan, sekarang paling cuma megang 6-7. Cuman kalau yang di sini alhamdulillah sih kayak malah naik, nggak tahu kenapa orang-orang nggak tahu corona apa gimana kan. Ya cuman ya nggak apa-apa, Kan udah new normal, boleh dong. Sekalian bantu gue juga kan, Iya, gue nggak punya duit. Ada ini ya, ada yang berkurang, ada yang nambah. Iya, kayak ya udah jadinya ya masih hidup lah, bisnisnya ketutup sama ya tambal tutup gitu sih kayak. Nah lu pas itu sebulan bisa sampai 30 tuh lu kuliah lu gimana bagi waktu ya? Gini, gue kan udah ada tim juga ya, udah ada beberapa orang. Jadi kayak
bisa lah kan. Terus gue mostly event tuh Monitor Jumat doang. Sabtu Minggu. Oh iya. Jumat Sabtu Minggu gue sehari bisa ambil 4 event. Jadi ya kalau misalkan Sabtu Minggu aja 8 kan Sabtu Minggu Sabtu ada 8 Minggu. kali tuh. Ya udah kali 4 kan udah 32. Jadi gue kalau yang di tapi gue strict juga sih nyikat Sabtu yang Minggu 8 dong. Iya, Sabtu Minggu kan 8. Oh, Sebulan Sabtu- ada 4 minggu. Berarti bisa 32 kan? Sabtu Minggu 2 doang. Enggak, Sabtu Minggu 2. Dalam seminggu kan? Iya, sehari. Sabtu gue 4, Minggu Oh, gua 4. sehari 4. Iya. Anjir. Sabtu gue 4, Minggu gue 4. Berarti kali 4 harusnya 32, tapi gue belum nyampe 32. Itu kurang gue. Terus kalau ada yang hari sekolah juga kadang-kadang gue sikat sih sebenarnya. Kayak ya pilihan gue lah kalau kuliahnya lagi nyantuy. Teman-teman gue juga lagi nyantuy yang bisa event ya sikat. Tapi mostly gue sikat sih, masa rezeki gue tolak sih. Kuliah Iya, kan bener, bisa bener. ini kan, skip dikit lah. Extend. Iya. Yo jangan extend Jangan lah. gila extend. Karena udah bisa bayar SPP sendiri, bayar lah. sendiri. Iya. Ya jangan lah, tapi kan sayangnya. Oh, harus ini banggain kakek ya. Iya, Banggain gue kakek. lihat dari jauh tadi. Asik. Ya minum. Slow. Nah, terus lu bisa kayak sekarang nih timnya karena siapa tuh? Ada orang-orang yang berpengaruh nggak Ya pasti dalam ada perkembangan lah. lu? Pasti Berarti, ada cuy. iya gitu. Sebenarnya ya yang pertama ya pasti keluarga gue sih. Gue tuh diajarin bisnis sama bokap gue sebenarnya dari SD. Nah, Gue SD tuh jualan frutang. Tahu frutang nggak lu? tahu ya, Gua seribuan jualan dulu, frutang, seribuan. Ya udah, gue jualan itu. Ya pokoknya bokap gue lah paling oke. Oh, berarti lu kalau ada anak-anak dulu batuk-batuk gara-gara lu ya? Iya bisa jadi. Anak SD. Jualan dulu Temen tau gue nggak? borong besokannya Iya. kagak sekolah. Nggak sekolah. Lah, itu penjaga kantin gimana? Nggak marah malah. Kan gue di berapa sih anak SD jualan dulu paling dikit sih, kayak cuman gue bawa 20 lah buat 20 orang doang kan. Itu SD tuh, SMP ada lagi? SMP gue jual Pengalaman lu? jersey Thailand gitu, dikit-dikit Jersey tapi Thailand. KW Thailand udah nggak? Iya, benar. Banyak tuh. Ya SMA gue ini lebih ke ya kayak jersey kelas gitu loh, gue suka megang. Vendor. Iya. Udah mulai ke vendor. Iya. Ya dulu gue jualan buku juga pas SMA, buku MTK, buku pelajaran gue ambil di Blok M Square bawah, gue jualin. Gitu Berarti sih. emang udah ada jiwa bisnis lo ya? Udah ada, cuman belum ini sih sebenarnya. Ya itu Nah, terus ibaratnya berarti lu musiman, gue Iya, jadi iya. pedagang musiman kalau itu dulu. Berarti lu belajar bisnis nih emang by experience aja apa lu? Gue learning by doing sih sebenarnya, Learning by sama doing. ada juga sih gue lihat video. Lihat video-video. Ya gitu sih, kalau baca buku gue jujur jarang sih sebenarnya. Nah, tapi Harus baca membantu buku lah sih ya video sebenarnya. sebenarnya. Iya, harus baca buku karena teman-teman gue kebanyakan yang bilang yang kayak mereka pintar, yang gue ya Iya. oke lah pengetahuannya, dia baca buku ternyata lah, gue Iya. nggak tahu sih. Ya tapi kalau baca buku doang nggak ngapa-ngapain kan nggak menjadi hasil juga kan. Bener sih, Iya, lu bener. Bener ya. Lanjut lagi ini ya. Lanjut. Ya kan tadi lu udah ada struggle lu di awal lah ya. Iya. Terus apa tipping point lu nih apa nih? Lu tipping point lu gimana? Pas Ya, awal tuh. tipping point tuh maksud lo apa? Kayak melonjak drastis lah. Kan tadi lu iya, approach iya, orang iya, gitu iya, nih banyak Pokoknya yang tipping point yang pertama gue pesen inget gitu. dalam hidup gue itu adalah gue di ini. Gue dapet tawaran nukerin servis gue sama endorsannya Rahel V-nya Rahel waktu V-nya. itu. Itu tahun 2018. mahal banget tuh ya 2018. kalau padahal kalau endorse ke dia tuh. Iya, terus gue coba nggak ya, gue kan 50-50 dong. Nah ya udah sebenarnya gue ini pas gue mau endorse, gue belum punya mesin yang kayak sekarang. Iya. Duit gue masih kurang. Tapi karena mau di endorse, gue pikir kayak anjing gue harus ini the best nih, saatnya. anjing gue harus the best. Ya udah gue beli, nggak tahu tuh gue beli pakai duit gue. Kan gue kalau gue tuh orangnya beda, duit sendiri sama duit usaha gitu. Gue tampilin pakai duit gue dulu deh, blek. Jadi gue punya. Bener aja begitu di endorse gue hokinya kayak followers gue naik 2000 tiba-tiba, yang nanya bisa ratusan dalam sehari. Itu sebenarnya tipping point pertama gue. Nah mulai dari saat itu kayak mulai banyak. Terus datang lagi endorsan lain. Sebenarnya kuncinya sih di situ sih kalau gue hokinya ya, nggak tahu. Iya. Berarti mesin pertama lu Itu mesin pertama. lu langsung pas di Rahel tuh. Nggak, mesin pertama gue ada, ibaratnya mesin gue dulu lambat, ngerti nggak? Nah. Kayak satu foto aja kayak anjing lama banget. Oh, ada tuh ya. Iya. Gitu ya. Terus gue beli pas mau Rahel V-nya, padahal duit gue belum cukup, gue bela-belain karena ya ibaratnya mau ketemu orang terpandang, masa gue cacat sih gitu loh. Iya, Ya udah gue biar talangin ini dulu lah. lah, iya. Kualitas nomor Iya, satu. taunya
alhamdulillah sih hokinya di situ ternyata. Cuman nggak selamanya endorse itu bagus coy. Gue pernah endorse artis yang bisa dibilang bagus juga lah, kayak jutaan juga followersnya. Tapi cuman nggak gitu. naik gitu loh, kayak anjing naiknya 10. Nah itu menurut lu kenapa tuh? Gue nggak tahu apakah mungkin marketnya dia ternyata bukan, ngerti nggak sih, kayak followers dia ternyata mama atau kakek-kakek, nenek-nenek yang nggak bakal beli usaha gue. Itu sih kayaknya. Karena dulu ya, jadi kan gue ada hikmahnya juga sebenarnya coy. Gue jadi tahu. Oh iya, karena learning by doing tadi ya. Jadi sekarang udah tahu. Mungkin lu ininya ini kali, tante-tante kali endorse. Endorsement. Enggak, gue bener loh endorse kayak gue rasa ini oke, cuman anak muda kayak, gitu. Iya, gue rasa ini oke, cuman kayak anjir kecewa. Ya udah nggak apa-apa ya, namanya nyoba kan. Bener. Nggak, terus yang bisa ada Photomatix nih, katanya lu ada struggle-nya juga tuh, gimana tuh? Iya, tuh. Oke, jadi gini. Oke, gue kan banyak lah struggle gue gini. Pertama, ada satu titik yang menurut gue susah sih sebenarnya. Kayak waktu itu gue putus sama mantan gue bulan Januari. Oh, tapi share aman udah ya? Gini, gue putus masih jalan, masih profesional. Oke. Sampai ada titik di mana mantan gue ini punya cowok lagi lah ibaratnya. Oh, nggak bisa profesional lagi lah. Iya, terus dia bilang, "Dik, gue keluar dong, gue nggak enak sama cowok gue." Oh gitu. Iya, terus kayak ya gimana, gue juga sebenarnya kan kayak ya udah gue nggak ngapa-ngapain dia, gue profesional, gue nggak berniat apa-apa ya, tapi ya gue menghormati lah ibaratnya, gue menghormati. Sebenarnya gue juga nggak mau dia keluar karena ya gimana sih, kayak ya lu udah ngerti operasionalnya, udah ngerti operasionalnya, kayak udah jago gitu loh, gue nggak harus ngajain orang lagi. Enggak anjir, solo aja. Nah iya, itu sih menurut gue. Ya udah, akhirnya ya udah cabut dengan share ya udah gue sendiri dengan tim gue yang tersisa. Berarti sekarang udah aman kan? Udah, alhamdulillah, insya Allah. Tapi tim lu masih aman. sama? Ada orang yang sama dan ada juga yang baru gue rekrut. Kayak, nah terus lu perbedaannya tadi kan misalnya lu kayak tadi kan berdua lah, ibaratnya kepala ada dua ya. Terus jadi lu sendiri, perbedaannya plus minus sih sebenarnya. Kalau menurut gue enaknya adalah gue lebih cepat ngambil keputusan karena keputusan ada di gue. Tapi minusnya adalah di saat ada gimana ya, gue harus belajar untuk menutupi kekurangan. Misalkan dulu job desk ini orang apa, gue harus menutupi itu. Jadi lu semua. Iya, gue harus menutupi itu. Makanya gue mulailah tuh nyewa. Oke, gue sekarang punya admin. Oke, sekarang gue ada desainer. Gitu, kayak gue mulai nyewa orang gitu loh. Itu sih, jadi gue harus beradaptasi dengan hal-hal yang gue sebelumnya nggak gue pegang sih sebenarnya. Kayak gitu sih. Nah lu berarti dulu sebelumnya emang lebih kah? Gue ibaratnya gue profesional. Tapi sekarang gue megang semua, kayak gue marketing, gue yang kontak klien, gue yang meeting, gue yang propose bisnis development baru. Meeting dan dengan klien kan lu pernah bilang kayak lu struggle tuh pas mau buka Photomatix. Iya, itu juga cuy, itu juga. Jadi pas pertama gue mau buka Photomatix itu bulan Desember 2020. Gue ceritanya gue habis event di hotel mana tahu. Itu Desember, cuman fotonya masih alatnya udah jadi. Udah 2 gue alatnya Desember 2020. 2019 sorry ya. Udah ada 2. 2019 gue alat udah 2, bisa megang event sehari udah 4. Udah lumayan tuh, cash flow-nya udah lumayan, duitnya udah lumayan. Gue mikir, anjir nggak bisa, gue punya duit tapi diem, gue nggak mau. Terus gue habis event, kan gue sering event deket sini, Jakarta Selatan, hotel apa, venue di mana. Gue sering lewat tempat ini, dan gue sering nongkrong, karena ini bukanya sampai malam. Gue sering nongkrong, ya udah. Terus gue satu saat, anjing gue nongkrong di sini doang nggak bisa nyet, gue pengen nongkrong tapi ada yang gue lihat, ada yang gue dapatkan juga, ngerti nggak? Iya. Itu alasan kenapa kayak anjir buka di sini kayak menarik nih. Ya udah, gue coba propose satu-satu dari ujung ke ujung. Pada awalnya susah cuy nyari kayak gitu, kayak tuh nggak kenal sama sekali. Gue gak kenal siapa-siapa sih, gue langsung ngetok aja sih kayak, Mbak boleh kenalan nggak sama orang yang punya ini, boleh kenalan nggak sama orang yang punya ini. Cuman ya gue coba satu-satu, untungnya ada yang mau cuy, gitu. Kalau nggak ada kan ya sedih juga sebenarnya. Cuman ya perlu perjuangan sih, gue kayak udah nge-approach banyak gitu dan maunya udah di hampir yang paling terakhir gue tawarin. Jadi kalau berarti lu
Berarti harusnya ya udah tawarin aja semua gitu. Iya, bisa jadi kalau gue stop di yang keberapa, ternyata yang selanjutnya tuh mau, ngerti nggak lu? Iya, iya. Jadi jangan berhenti sampai habis sih kalau gue dulu sih nyobanya. Nah, Ya terus- namanya gue bukan siapa-siapa cuy, ya harus usahanya Iya, lebih lah. Bener. Ntar Iya. kalau udah siapa-siapa orang yang datang. kayak Bener, tadi ya. doain aja ya, doain ya. Amin. Nah terus lu ada rencana-rencana Ada, ke depan ya pasti gitu? ada, rencana pasti Iya. ada, pengen di lahan yang sama atau di lahan yang lain juga ada, cuman doain aja karena masih corona gue agak-agak 50-50 kayak anjir gue keep dulu lah kali duit ya, Oh iya, nah, gitu loh. masalah corona kan pasti lu banyak apa ya? Banyak ibaratnya banyak yang Iya. rugi dan segala macem gitu kan. Heeh. Dan lu sebelumnya juga udah pernah ngerasain lah. Iya. Maksudnya nggak sesuai dengan target lu. Ekspektasi, iya. Itu Ya lu begitu. cara menghadapinya dan ngebedainnya. Kalau di gua sih untungnya gue tuh udah ada namanya dana darurat gitu. Nah, Jadi gua Lu udah siapin tuh dari iya, awal udah ya? gue siapin kayak dipersenin dari profit gua per bulan. Ini buat gue simpan, ini buat gue simpan, ini buat gue simpan, ini buat gue pakai. Jadi kayak alhamdulillah masih hidup sih sebenarnya sekarang. Cuman ya jangan lama-lama juga ya, corona cepet cabut aja lu anjing. Itu berarti dari selama perjalanan ini paling struggle ya. Iya, iya iyalah gue nggak bisa ngapa. Ini soalnya masalah, lu ngerti nggak sih, masalah yang bukan karena gue. Betul. Kan kalau kesalahan Semuanya gue kan sih, ya bisa iya, gue iya. atasin Bisa lah. atasin Cuman ini kan sendiri. kayak anjir gue nggak tahu bakal ada ini, kayak mungkin semua orang juga nggak tahu cuy. Nah, Nggak ada yang ngira lah kita anjing, mana siapa sih yang kebayang dulu anjing ada kayak gini, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu anjir. nah lu kan tadi punya tim nih kayak berarti udah nge-hire tim lah gitu. Iya. Tapi lu berarti kan lu bayar kan? Lu udah ngerasa perbedaan nggak kayak pas lu ngerjain sendiri gitu, atau misalnya lu pernah bukan apa ya, kerja sama orang tapi ini nggak dibayar gitu, perbedaannya gitu. Ya beda cuy. Kalau gue merasa kalau lu bayar orang dia akan lebih komit aja sih. Karena apa-apa ujung-ujungnya duit cuy sekarang. Kayak lu bedain aja sih. Gue dulu pernah pengalaman di organisasi. Kayak ya orangnya nggak enak lah, kayak misalkan gini, misalkan temen gue bidang nggak datang. Iya. Oke, gue talangin tugasnya dia, gue bantuin. Cuman begitu gue yang nggak datang, gue dimaki-maki, kan gue males ya. Ya Benar, udah, benar. gue nggak memutuskan untuk Mungkin karena di lu sana. banyak nggak datangnya. Ya nggak tahu juga sih, cuman kayak ya gue nggak betah lah intinya. Gue nggak betah Nah. karena kayak ya begitulah. Jadi gue Workflow-nya memutuskan, kurang ini ya, kurang apa ya? Iya benar. Nggak jelas gitu ya. Iya, jadi gue memutuskan memilih jalan hidup gue sendiri sih sebenarnya. Nah, Nekat, cuman ya doain aja lah teman-teman, semoga benar. ya sedikit terakhir nih, lu ada mimpi-mimpi terhadap bisnis lu yang udah ada nggak, sama apa nih misalnya rencana lu ke depan kalau udah nggak ada corona Ya gitu? anjir, mimpi mah banyak cuy. Gue kalau dibilang mimpi mah gue mimpi mulu, orangnya gue pengen punya rumah. Jangan pernah cepet. berhenti memimpi. Iya, gue tuh Yang tipe penting orang mimpi nih terhadap yang bisnis. mimpi gua Hah? harus yang bikin gua takut, ngerti nggak lu? Kenapa? Ya udah, ya karena biar gua terpacu, ngerti nggak lu? Misalkan gua Tapi- mimpi nih sekarang, anjing gua di umur 23 mau punya rumah. Ya anjing gua kejar gitu loh. Misalkan kayak gitu. Tapi takutnya harus kita hadapin berarti ya. Iya, iya, jangan betul. takut jadi nggak dilakuin. Betul, lo harus terpacu dengan itu. Kalau gua gitu ya, kalau untuk ya kalau dari bisnis ya kayak ya gue pengen berkembang, gue pengen Infomatics lebih banyak, gue pengen nyoba bisnis lain juga. Ya begitulah, pokoknya gue pengen ekspansi ke Indonesia, seluruh Indonesia, biar seluruh Indonesia bisa ngerasain Automatics Amin. dan Amin. mau startup gue itu. Ya sedikit nih kayak kalau kita ngobrol lagi kepanjangan nggak bisa habis Iya. dah. Ntar kita ngobrolnya di balik kamera aja. Iya. Cerah, Ya, gue tuh cerah. Ya, Lah banyak lah yang mau nonton gue lah, sabar mereka kok. gitu ya. Views lu 3.000 lah minimal ya. 3.000. Ya udah gitu aja episode kali ini. Nggak kerasa kan? Jangan lupa. Nah, itu bener nggak kerasa. Iya, Tapi kalau nggak mau kerasa banget, coy. kalau mau kepo-kepoin Instagram post up di mana? Bisa di Instagram @postetupid sama @automatics_jkt. JKT. Atau Iya. bisa langsung ke M-Block ya. Ya langsung emblok cobain Ada aja di sih. Ya. Connectun. Bantu pengusaha terdampak Covid. Bener. Iya. Tapi jangan kepoin gue ya. Iya. Gue punya cewek baru. Aduh. Ini mau sombong nih sekali. Iya, mau sombong jangan dia. kepoin gue. Oh gitu. Iya. Cuman kalau ada yang cantik gas. Enggak lah. Setia gue. Gue setia orangnya. Setia. Setia gue. Ya udah gitu aja, sekian episode kali ini, jangan lupa Yoi. Jangan apa lupa ya? subscribe.
subscribe Karena dan subscribe itu gratis. untuk Iya. melihat perkembangan Yellow Space. Iya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.